selain. Jadi wama khalaqtul jinna wal insa illa itu tiada yang lain daripada beribadah kepada Allah. Nah, di sini kuncinya bahwa dalam kehidupan itu harus dipasang niat ibadah kepada Allah. Karena setan kadang mau kita berpahala. Tujuan setan dalam dunia ini memalingkan kita dari kebenaran, memalingkan kita dari jalan yang lurus. Jadi setan itu pintu gerbangnya melalui pemalingan niat. Jadi kalau hendak membantu orang, pasang niatnya bujur-bujur, luruskan niat, bersihkan hati. Lalu perangkap setan yang kedua itu di mana? Di hasil. Kalau kita pusing itu kita belum lagi dicatatkan iman di dalam Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran yang dinyatakan seorang berpandang aku beriman, memble. Yang bujur itu apa yang menjadi syarat iman yang dikatakan di dalam Al-Quran. Syarat iman dalam Al-Quran itu adalah la haufun alaihim walahum yahzanun. Aulia Allah itu tidak ada khawatir, tidak ada pusang, tidak ada bersedih hati, tidak ada takut dalam kehidupan ini. Kalau yang mengaji pusang, yang kadang mengaji juga pusang, buat apa mengaji? Yang sembahyang pusang, yang kadang sembahyang pusang juga, buat apa sembahyang? Sembahyang ini pelipur lara, sembahyang ini penolong. Jadi kalau kita sembahyang itu ditolongkan, kunci rahasianya di mana? Yaitu Robbi Billy, itu doa 8 itu menyeluruh sudah untuk seluruh aspek kehidupan. Jangan disia-siakan. Dalam satu hari 17 kali doa itu, tapi gunakan rasa di dalam berdoa itu supaya ruhaniah kita ini juga ikut. Robbi firli, ampuni hamba ya Allah. Rasa diampuni Allahnya timbulangan. Warhamni, kasih sayangi hamba ya Allah. Rasa kasih sayang itu ditampilkan. Wajiburni, tutupi aib dan kesalahan hamba ya Allah. Betul-betul mengharapkan Allah yang menutupi aib. Warjukni, warfani. Nah, perhatikan warfani, angkat derajat hamba ya Allah. Perhatikan di sini kadang mudah kalimat ini. Kalimat Robbani, kamu minta diangkat derajat. Kamu berdoa setiap hari, Robbana atina fid dunya wahdini, minta petunjuk. Perhatikan rahasia yang sebenarnya di dalam kalimat ini. Kita meminta kepada Allah, minta angkat derajat. Nah, seorang contoh akan Sarani hendak menjadi ahli tinju, harus ada sparring partner. Nah, lalu kalau sekarang kita rombak lagi, kamu mau menjadi ahli sabar. Sabar itu hubungannya lawan yang nyaman kah, kada nyaman kah? Lawan yang kada nyaman. Kada nyaman lawan seorang dengan keinginan seorang. Nah, lalu Tuhan, bagaimana cara Tuhan mengangkatkan derajat kamu tadi? Yaitu dengan melalui ujian. Ujian itu apa? Masalah-masalah dalam setiap kejadian dalam kehidupan. Masalah itu jangan dipandang sebagai beban.
Berada itu sebagai ujian daripada Allah. Lalu sikap kita di dalam ujian itu apa? Sikap kita itu pertama menerima. Di sini sangat penting, mampu menerima. Mampu menerima setiap kejadian. Kalau kita sudah mampu menerima, berarti kita pada saat itu dalam kondisi bersama Allah, kan bersama setan kan? Bersama Allah. Pada saat itu doa kamu yang kamu tampilkan dalam kejadian pada saat bersama Allah itu akan tidak ada penghalang. Tapi selalu berkomentar la haula wala quwwata illa billah. Artinya tiada daya, berarti aku tidak memiliki kemampuan ya Allah. Kalau begitu tidak ada hidup kamu itu pusing, tidak ada lagi khawatir, tidak ada lagi kamu bersedih, tidak ada takut, karena kamu berkata tiada daya dan upaya selain kemampuan Allah. Masalah hasilnya urusan Allah, masalah mampunya aku urusan Allah. Jadi tidak ada lagi kata cocok sudah dengan kalimat yang tadi ayat Al-Quran, bahwa aulia-aulia Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak bersedih. Siapa mereka itu? Ya, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lalu kuncinya apa? Kuncinya kata iman itu artinya dalam kehidupan ini selalu kada pusing lagi, selalu tenang. Hanya dengan mengingat Allah hatimu tenang. Perhatikan kata hanya. Kata hanya mengingat Allah hatimu tenang. Berarti tiada yang lain. Satu-satunya untuk tenang. Tenang itu apa? Adem ayem, bahagia. Otak kita ini nyaman, itu tenang. Hidup itu kada pusing lagi, kada sedih lagi, kada ada lagi rasa takut. Kalau itu sembahyang, tapi ada lagi sedih, ada lagi pusing, belum sempurna lagi sembahyangnya, belum sempurna lagi la haula wala quwwata illa billah. Perhatikan Allahu innallaha mahas sabirin. Allah selalu menggunakan kata sesungguhnya. Maksudnya itu apa? Kata sesungguhnya. Allah berjanji, Allah memastikan bahwa tiada lagi makna yang lain dari kepastianku. Kata sesungguhnya. Kadang-kadang kita hanya mengerti kata itu aja, tapi kadang masuk ke dalam lubuk hati kita, lalu kita kadang paham dalam kehidupan ini. Kalau dalam kehidupan ini setiap kejadian apapun yang terjadi di muka bumi ini dengan izin Allah. Percaya kadang dengan ayat ini. Percaya dengan ayat ini bahwa yang menolong itu Allah. Ayat buktinya dikuncinya di mana? Dalam 6.666 ayat itu. Jadi sembahyang ini kadang mudah. Sembahyang kita ini harus menggunakan rasa. Rasa itu supaya apa? Ruhani kita juga ikut sembahyang. Kalau ruhani kita sembahyang itu Tuhan sudah berjanji, makanya sembahyang itu nyaman, sembahyang itu tenang, karena sembahyang itu zikrul akbar. Benar-benarnya zikir yang terbesar itu ada pada sembahyang. Tasbih yang sebenar-benarnya itu pada sembahyang. Tahmid yang sebenar-benarnya itu ada di sembahyang. Doa yang sebenar-benarnya mustajab itu di dalam sembahyang. Kenapa disia-siakan? Robby Firly baca lagu-lagu, pikiran kemana-mana. Jangan, di situ kesempatan. Kalimat ihdinas Robby Firly itu sama kalimat Al-Fatihah. Ihdinas itu berpasangan, bro. Ihdinas siratal Al-Fatihah, wahdini di dalam Robby Firly. Semuanya sudah mencakup itu. Itu kunci rahasia.
Kenapa kalau sholat itu sempurna, seluruh amal kita sempurna? Rahasianya di mana? Yaitu di kalimat 8 tadi tuh. Rabbi firli warhamni wajburni warjukni wahdini wa'afini wa'afni. 8 ini 17 kali dalam 17 rakaat dibaca. Tapi bagi kita itu baca aja bisa. Tapi kalau kita pahami di situ, itu luar biasa. Itulah kunci rahasia yang menjawab. Apabila sholat kamu sempurna, maka sempurnalah yang lainnya. Amal kamu yang di sholat ini sempurna. Sempurna. Kuncinya di mana? Kalimat yang Rabbi firli neta. Kalimat yang dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemarin malam sudah kita jelaskan bahwa kalimat 1 sampai 4 Al-Fatihah itu sikap kita itu memuji Allah. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita berjanji lawan Allah Subhanahu wa taala bahwa kena dalam kehidupan aku ini hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Jangan disia-siakan di situ. Berarti dalam Al-Fatihah itu ada 3 sikap. Jangan sama sembahyang Al-Fatihah itu. 4 kalimat pertama Al-Fatihah adalah memuja-muji Allah. Hadirkan rasa dulu sebelum mengucap tuh. Kemudian tumaninah dulu di dalam setiap ucapan itu. Tumaninah itu kenapa? Pertama, untuk menyadarkan kembali pemikiran kita kalau jalan-jalan di dalam sholat. Karena Tuhan berkata celaka orang yang sholat itu. Sholat celaka. Kenapa dalam tafsir Ibnu Katsir kalau lalai dalam sholat itu, apa rahasia lalai itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir lalai itu kalau sembahyang itu pikiran ini jalan-jalan dalam sembahyang. Rukun sembahyang itu kada sempurna. Yang ketiga, orang yang suka menunda-nunda sembahyang itu celaka. Kalau Allah sendiri mengadai celaka, kamu mau mencari Tuhan yang mana lagi? Nah, yang penting itu zikir di dalam kehidupan ini. La tataharraku jarratan illa biizni. Kita lupa kalimat ini, terus kita tahu ucapannya, tapi tidak bergerak satu jarah pun di muka bumi ini tanpa izin Allah. Maksudnya itu apa? Nina, tangan Nina bergerak, tangan ini nah izin Allah. Mulut seorang berpandang ini nah izin Allah. Telinga seorang ini mendengar izin Allah. Mataku melihat izin Allah, kakiku bergerak izin Allah, napasku naik turun izin Allah, yang terlihat maupun tak terlihat itu izin Allah. Bukankah Allah berkata bahwa seluruh kunci-kunci gaib itu ada di tanganku? Tidak daun yang gugur sepuluh sebiji pun di muka bumi ini, aku tahu, aku atas izinku itu terjadi. Biji-biji di dalam kegelapan malam, batu-batu yang tidak terlihat oleh mata, semuanya dia tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Benda-benda yang kering maupun basah, semuanya milik Allah, diketahui oleh Allah, itu izin Allah. Yang terjadi dalam kehidupan ini, manusia ini bisa saja mengerti ayat ini. Kenapa kadang memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan? Karena manusia ini selalu diboncengi oleh syaitan. Karena otak manusia ini, nafsu manusia ini diboncengi oleh syaitan. Kenapa nafsu yang mana itu? Misalnya orang diberi ibadah, orang belajar agama, itu diboncengi oleh nafsunya. Nafsu apa itu? Keinginan tergesa-gesa. Sembayangnya mau tergesa-gesa, membaca Al-Qur'annya anak cepat, berselawatnya anak cepat. Hendak cepatnya ini
nafsu setan. Kalau produk nafsu ini diboncengi nanti oleh mudah sekali setan masuk. Nah, sekarang sudah lewat jam 6.15 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan bahwa setiap gerak dan diam, baik yang terlihat maupun yang terlihat, atas izin Allah. Tapi prakteknya dibuktikan di dalam kehidupan. Misalnya orang tiba-tiba marah lawan seorang, lalu seorang memandangnya di mana? Jangan pandang orangnya, kalau pandang izin Allah. Bukankah terjadi suatu kajian setelah Allah yang mengizinkan sesuatu itu terjadi? Allah si pemilik kejadian, Allah si pemilik kehidupan, Allah si pemilik langit dan bumi mengizinkan sesuatu itu terjadi. Izinnya dulukah? Kejadiannya dulukah? Tentu izinnya. Makanya kita misalnya Joko datang marah-marah. Nah, Jangan demikian dilihat tausiah Jokonya, subuh tapi dari lihat Habib izin Syarif Allahnya. Asgab. Kemudian pada Assalamualaikum saat warahmatullahi Sarani wabarakatuh. datang